Iya Kak, Coba. betul sekali. Kita harus lebih inovasi walaupun pada saat pandemi seperti ini. Kak, saya mau nyoba buka buka apa file ya. Iya, monggo Takutnya Kak. nyoba latihan buka file dulu. Baik, untuk kakak-kakak yang masih belum mengaktifkan kamera, dimohon mengaktifkan kameranya Kak, biar kita saling kenal dan bisa melihat wajahnya teman-teman. Kak, share-nya untuk materi saya sudah bisa dilihat. Sudah bisa Kak, sudah masuk. Iya. Oke, Mas. Saya tutup dulu ya. Iya, sebaiknya teman-teman memang harus dibuka ya biar kita saling lihat wajahnya ya. Dimohon untuk para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, segera diaktifkan. Biar Biar kita kelihatan bisa ada tanda-tanda kehidupan gitu maksudnya. Magetan, salam kenal. Say hello. Mungkin yang dari Kalpataru Magetan bisa melambaikan tangannya. Sudah Kak tadi ya. Nah, itu ada Oke. dua. Mojokerto. Ada yang dari Mojokerto bisa melambaikan tangannya? Banyak ya. Wah, Ya, luar biasa. Keren ini. mungkin Mana yang lagi? dari Kota Blitar, Ada yang Pacitan. Pacitan, ada WF Pacitan. ya. Halo. Keren, 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 keren. Oh, Pacitan ada satu, dua. Yang dari Ini Pacitan lumayan banyak ya. ada Kota Blitar. Ya Kak, ada yang dari Probolinggo juga Kak. Halo. Bisa melambaikan tangannya Kak.
Mana lagi ini? Kadang Dari nggak Sampang terlihat. mungkin bisa melambaikan tangannya juga. Dari mana Kak? Dari Sampang Kak, Kabupaten Sampang, Sampang. mana Sampang? Mana Sampang? Mau lihat nggak? Nggak ada Dari mak. sebelah Kak. Sampang, aku pernah ke Sampang juga tuh. Kalau yang itu yang Ada yang nggak ada dari tulisannya. Gimana ini ya? Pacitan. Adinda siapa ini? di sini kita paling banyak dari Pacitan ya. Oh iya, Pacitan. Kota Ake. Oh, Kota Aceh. Aku pernah ke gua apa itu yang besar itu. Sampang. Ya Kak. Dari Kota Pacitan itu khasnya apa ya biasanya Kak? Apa ya? Ya itu Ake itu. Coba ini coba ya, yang dipanggil coba Mbak Kak Sirna panggil terus di unmute gitu. Oke. Yang dari kakak-kakak Pacitan bisa menyalakan mic-nya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Halo kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Mungkin kita bisa sharing-sharing ya kak ya? Ya, Boleh. Pacitan Kak dulu Rafiq ya. tadi, Apa? Kak Rafiq tadi mau tanya gua apa Halo yang ada di Kak, salam Pacitan itu? kenal, halo. Jakarta itu. Oke, Mojokerto, Alhamdulillah. Halo kak, salam kenal, selamat datang. Ya, Jakarta. Kota Mojokerto, Kak. Apa kabarnya Khas kak? Kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Khasnya apa? Ikoniknya Mojokerto. Onde-onde. Onde-onde Oh, gede. onde-onde. Onde ya. Ada lagi kak Enak khasnya itu. selain onde-onde? Iya. Hari ini kita belajar khasnya ya. Oke, di mute dulu gantian. Nanti Kak Sina gantian kayaknya. Kalau Pacitan tadi Ake ya. Ya, Batu dari Ake itu Pacitan tadi ya. Ake. Apa selain Batu Ake? Ada yang dari Magetan juga kak? Oh iya, Magetan di unmute dulu Magetan. Ayo suaranya mana? Di unmute dulu, unmute. Halo. Nah. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Apa kabar kak? Baik. Ini kita bicara khas. Biar kita kalau inget ke Magetan ingetnya apa gitu apa? Ikonnya kota Magetan kak? Sarangan. Oh, Telaga Sarangan ya? Telaga Sarangan. Iya, Telaga Sarangan. Iya, Kak. Sarangan. Oh, itu Kak ya Gunung Lawu. destinasi wisata. Dibagi akan lebih jauh. Oke, makasih. Di mute. Sama. Suaranya dimatikan dulu. Oke, terus lainnya mana? Probolinggo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam kak. Assalamualaikum, Apa kabar kak? Ya alhamdulillah baik. Ya. Probolinggo mana dulu? Ada 2 tempat ya itu ya. 2 tempat ya Probolinggo. Ya, khasnya apa Probolinggo? Berapa itu? Buah mangga sama anggur Kak. Mangga, ya keren. Mangga Ya. enak-enak. Sama anggur ya. Ya Anggurnya siap. yang apa? Hijau, merah apa? Hijau Kak, hijau. Hijau ya. Ya, sip. Oke, makasih standby. Ya sama-sama Kak. Kakak-kakak menginfokan bahwa
5 menit lagi kita akan memulai materi pada hari ini. Bagi kakak-kakak yang belum mengaktifkan kamera, dimohon mengaktifkan kameranya. DH Kota Blitar ini siapa ya? Halo. Halo. Kak, selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Siapa ya, Ki ya? Siapa ini? Siapa namanya? Rohma, Kak. Rohma. Kakak Rohma, ya. Terima Ya. kasih. Di bidang apa ya? Di bidang apa? Di bidang apa? Konservasi komunikasi lingkungan. Konservasi komunikasi lingkungan. Kalau saya kenalnya di sana Kak Deni. Oh, Kak Deni di bidang satunya lagi. Satunya lagi ya. Kak Iya. Deni sama dulu Kak Budi. Dulu ya. Kak Budi. Sekarang udah Oh, pindah, udah nggak pindah ada. di PU. Ya. Iya, udah pindah. Oke. Mari, Kak. Terima kasih. Tuban. Halo Tuban. Mana Tuban tadi kok hilang gambarnya? Oh, gambarnya tidak bergerak Tuban. Selamat datang untuk kakak-kakak yang baru join. Bisa mengaktifkan kameranya, Kak. Baik, waktu sudah menunjukkan 9:05. Bisa kita mulai materi pada hari ini. Saya kenalkan terlebih dahulu, pemateri kita pada hari ini ialah Kak Rofik, alamat kantornya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
Alamat rumahnya ada di Desa Banglir, RT 1 RW 4, Blitar. Pekerjaan beliau adalah sebagai Ketua Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Blitar. Apakah Kak Rofik sudah bisa menyampaikan materinya pada hari ini? Mohon maaf Kak, mic-nya Kak Rofik belum terdengar. Oh iya Kak. Ya, terima kasih. Insya Allah udah siap. Insya Allah. Oke. Untuk PPT bisa kami bantu Kak? Oh iya. Boleh. Atau Baik, saya sendiri juga bisa sebelumnya nih. saya akan menyampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini. Materi pertama pada hari ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim. Penyampaian, baiklah selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Penyampaian materi setiap pembicara, kami berikan waktu 50 menit. Selama pembicara Iya, menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan menyalakan mic-nya. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materi. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Rofik untuk menyampaikan materi. Monggo Kak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Kak Sirnya yang saya hormati, adik-adikku, kakak-kakakku semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama ya, dalam artian memang kakak hari ini dipercaya untuk menjadi narasumber. Dalam arti bukan berarti yang kakak udah paling pinter, tapi mungkin kita belajar bersama ya. Dengan materi-materi yang mungkin sering kita dapatkan, kita mengulang lagi. Ya, langsung saja saya mendapat tugas untuk menyampaikan ini di Saka Kapataru ada 3 krida, yaitu pada krida perubahan iklim. Ya. Krida perubahan iklim ini ada 3 SKK ya, syarat kecakapan khusus ya, yaitu konservasi dan hemat air, yang kedua hemat energi listrik, dan yang ketiga SKK transportasi hijau. Nah, ini tugas SKK Kapataru dalam kerja perubahan iklim adalah menggerakkan generasi muda untuk ikut mengatasi persoalan perubahan iklim yang terjadi di bumi ini melalui adaptasi maupun mitigasi. Next. Halo. Mungkin apa saya sendiri ya Kak ya. Saya coba untuk membuka sendiri. Nah, selanjutnya cara mengatasi perubahan iklim dengan membatasi emisi karbon dioksida, menyembunyikan karbon dioksida, membatasi emisi karbon dioksida, itu mengganti energi minyak dengan sumber energi lainnya. Ya, ini sudah kita berupaya ya.
Dulu kita sering memakai minyak tanah ya, sekarang sudah menjadi memakai alternatif yang lain ya, sumber energi yang lain karena bersifat unrenewable ya, unrenewable. Jadi bisa habis itu minyak ya. Kemudian menggunakan energi minyak sehemat mungkin. Kalaupun masih memakai minyak ya atau BBM, kita berupaya mengirit ya, pakai yang irit, teknologi yang irit. Yang ketiga, pemanfaatan energi alternatif tadi ya. Di Kabupaten Blitar ada beberapa energi alternatif ya, sebagai alternatif mengolah plastik itu diolah menjadi BBM. Itu. Kemudian sekarang sudah memakai biogas ya. Di Kabupaten Blitar ada limbah ternak, sekarang sudah dimanfaatkan ya. Kotoran atau limbah ternak itu dirubah menjadi BBM, jadi bisa dimanfaatkan. Kotoran diolah ke dalam IPAL biogas namanya, ya dengan teknologi biogas menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk energi. Bisa pakai listrik, bisa juga dipakai untuk kompor ya, untuk masak dan sebagainya. Menyembunyikan karbon dioksida di bawah tanah, di air tanah, atau penyimpanannya di dalam tumbuhan hidup. Nah ini maksudnya gini, jadi sebenarnya karbon dioksida yang kita keluarkan itu akan ditangkap oleh makhluk hidup. Nah yang jelas tumbuh-tumbuhan hijau daun terutama ya itu membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Seperti itu. Kemudian belum Kak. Belum Kak. Penyimpanan di dalam tanaman hidup, tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida dari udara untuk pertumbuhan. Nah ini kuncinya sekarang itu harusnya menanam. Bulan-bulan November ini kita sangat disarankan untuk menanam. Bahkan himbauan Pak Jokowi itu kan setiap kita hidup di Indonesia ini mulai bayi sampai tua itu punya kewajiban untuk menanam minimal 25 pohon ya, bukan 25 sayur ya, tapi pohon, artinya tanaman keras. Lanjut. Syarat kecakapan khusus, konservasi dan hemat air. Nah, ini adik-adikku yang saya cintai ya. Ini punya langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini bagi pramuka penegak. 1. Mampu menjelaskan keterkaitan antara konservasi dan hemat air dengan penanganan dampak perubahan iklim beserta contohnya. Mampu menjadi contoh pelaku konservasi dan hemat air di keluarga, paling minimal ya, di keluarga kita sendiri dan masyarakat sekitar. Itu akan lebih berdampak luas. 3. Melakukan sosialisasi konservasi dan hemat air kepada teman dan masyarakat sekitar. Mensosialisasikan. 4. Mampu membuat alat konservasi dan penghemat air secara sederhana di tempat tinggalnya. Membantu 2 orang ya, teman kita, adik-adik kita, pramuka siaga ya, 2 orang siaga dan 2 orang pramuka penggalang ya, untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus konservasi dan hemat air. Nah, ini persyaratan untuk memperoleh syarat kecakapan konservasi dan hemat air seperti itu.
Jadi minimal gini, saya ambil contoh simpel saja. Untuk ini konservasi dan hemat air ini biopori. Nah, nanti saya sampaikan bagaimana biopori. Kalaupun ada cara lain, nanti ini membuat joglangan itu dari teman-teman kita kehutanan itu ternyata joglangan itu yang kita pakai untuk menyimpan apa kompos ya, kompos atau organik ya. Jadi bahan-bahan organik contohnya daun ataupun sisa makanan, dan sebenarnya sisa makanan tidak boleh ya, kita harus makan sesuai dengan harus habis, nggak boleh sisa. Kalaupun ada sisa-sisa misalnya yang organik itu joglan tempatnya ya, kita selesai di joglangan untuk itu. Nah itu ternyata juga bisa mengkonservasi air dan sebagainya, nanti kita terangkan. Lanjut. Nah ini loh ya, kegiatan konservasi dan hemat air. Ini adik-adikku yang pertama. Kakak, saya kok lebih nyaman nge-share sendiri toh Kak. Halo? Kak Sirnya? Iya Kak. Boleh. Saya Kak? coba, saya lebih nyaman sendiri. Coba. Nanti kalau nggak bisa baru saya minta tolong. Oke, siap Kak. Oke, dipersilahkan Kak. Oke, makasih. Sudah kelihatan kakakku, adik-adikku? Sudah Kak, sudah terlihat. Nah, ini ya. Jadi saya bisa membesarkan. Nah, yang biopori dulu. Yang sebelah sini dulu. Nah, ini biopori. Ya, lubang biopori. Di sini kita bikin lubang ya. Ini diameter 10 cm. Kemudian kedalaman ya 80 sampai 100 cm atau 1 meter. Kenapa harus kedalamannya sudah dihitung segini? Kalau lebih dari 100 cm tidak efektif. Ini makhluk hidup ini akan mati ya, kekurangan oksigen. Jadi ini lubang kita buat 80 sampai 100 cm dengan lubang diameter 10 cm. Nah, kemudian kita isi sampah organik. Harus diisi sampah organik ini ya. Nah, kemudian ini loh yang namanya biopori itu. Ya, ini lubang-lubang yang jadi di sini ada warna putih itu ya, itu lubang bioporinya itu. Nah, itu yang dinamakan bioporinya di situ. Ya. Ini terbentuk dari aktivitas organisme ya, cacing ya. Dekomposer itu ya. Jadi dia membentuk lubang kecil-kecil ke arah kanan, ke arah kiri dan ke samping ya itu. Nah, terjadilah proses pengomposan. Nah, bisa dipanen, mungkin 1,5 bulan dipanen. Nah, ini jarak antara misalnya kita buat di rumah, jarak antara satu dengan yang lain itu minimal 50 cm atau setengah meter. Ya. Nah, ini bisa dengan biopori bisa menabung atau mengkonservasi air. Kemudian yang sebelah ini adalah sumur resapan. Ya. Ya, yang sini ini sumber resapan ini. Ini sumber resapan. Jadi gampangnya itu sumur resapan itu ya biopori yang besar ya, banyak biopori. Nah ini susunya seperti itu. Ya. Dibuat seperti ini ya, 2 sampai 10 meter. Tergantung jenis dan lapisan tanahnya nanti ya. Ada bak kontrolnya, jarak bak kontrol antara sumur itu ya 50 cm. Ada di sana di bak kontrol ada
sedimen ya, itu sebagai kontrol saja. Kalau terjadi overflow dia akan melimpah ke bak kontrol. Kemudian, nah di situ di sela-selanya itu dikasih pasangan batu kosong dan ijuk seperti itu. Kemudian, nah ini juga bisa kita mengkonservasi seperti ini. Ini contoh gambar kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah. Nah ini kita hemat ya, benar-benar kita mengkonservasi air kita. Ya, di sana ada talang kita salurkan ke dalam kolam pengumpul. Nah, itu adik-adik. Menghemat air dengan tidak menghamburkan air. Nah, kalau di tempat kita kan alhamdulillah banyak air ya. Jadi tapi meskipun begitu kita tetap harus hemat air, tidak boleh berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian adik-adikku, kita belajar SKK hemat energi listrik. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan ini ya, mampu menjelaskan keterkaitan hemat energi listrik dan manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim. 2. Mampu menjadi contoh dalam melakukan hemat energi listrik di keluarga. 3. Melakukan sosialisasi penghematan energi listrik kepada teman dan masyarakat sekitar. 4. Mampu menjelaskan cara atau praktek menghemat energi listrik. 5. Mampu melakukan audit energi listrik sederhana di tempat tinggalnya. 6. Mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi energi listrik terbarukan di lingkungan sekitar tempat tinggal atau di lokasi proyek energi terbarukan. 7. Membantu. Nah, 2 orang pramuka siaga dan juga 2 orang penggalang. Kita lihat ya. Selanjutnya ini keterangannya di sini. Di sini adik-adikku langkah-langkah penghematan energinya seperti ini. Coba Kak, ini kelihatan Kak? Kak Sirnia bisa dibaca? Kelihatan ya? Tak perlebar. Bisa terlihat Kak? Sampai ini apa gue kelihatan Kak? Oh, kelihatan ya. Oke. Langkah penghematan energi. Yang pertama itu mematikan lampu yang tidak digunakan. Nah, ini memang sering kita sering kita dengar, tapi prakteknya ya itulah. Prakteknya kita kadang sering lupa lah ya. Nah, ini kita coba bersama-sama mulai hari ini kita mematikan lampu yang tidak digunakan. Mencabut plak peralatan listrik yang sudah dimatikan. Ya, ini sama ya. Jadi kalau memang contohnya charger ya yang sudah enggak, atau apa ya, misalnya solder sudah enggak digunakan ya harus dilepas. Nah, kalau di rumah ada AC ya, mengatur suhu AC pada suhu nah ini 25 derajat Celcius atau 23 biasanya. Seperti itu. Tutup pintu dan jendela saat AC menyala. Ya pastilah ya. Kalau AC menyala nanti kalau nggak ditutup boros, percuma ya. Kemudian gunakan lampu hemat listrik. Nah, sekarang sudah ada kan lampu-lampu yang lebih hemat listrik tuh. Ya. Kemudian pilih alat elektronik dengan bijak. Ya. Tadi memilih lampu yang hemat listrik itu termasuk yang sudah bijak itu ya. Kemudian mengajak orang terdekat atau keluarga, teman untuk melakukan penghematan energi. Jika menggunakan pompa air, gunakan tangki dan buat jadwal hidup pompa air. Ini artinya kita atur ya. Kita
mungkin dirancang untuk kalau udah penuh itu mati sendiri ya, jadi otomatis gitu. Jadi tidak boros. Biasanya kan kalau nggak ada overflow ya, banyak air yang terbuang. Kemudian melakukan sosialisasi hemat energi di acara-acara kegiatan pramuka ya kita atau di kegiatan kita di masyarakat bisa kita mensosialisasikan ini. Nah ini yang terakhir ini yang kakak lakukan sekarang ya, sistem pencahayaan alami. Jadi saya pakai jendela, pintu saya buka ini biar hemat energi. Kemudian, nah sekarang yang ketiga ya, ini Krida SKK Krida Transportasi Hijau. Nah, pengertiannya jangan sampai, oh berarti kendaraannya harus hijau ya, dicat hijau, jangan ya, adik-adikku. Yang pertama, mampu menjelaskan keterkaitan penggunaan transportasi hijau dan manfaatnya terhadap penanganan perubahan iklim. 2. Mampu menjadi contoh untuk menggunakan transportasi hijau di keluarga dan masyarakat sekitar. Mampu menghitung secara sederhana manfaat ekonomi dan ekologi dari penggunaan transportasi hijau secara individu, salah satunya dengan menggunakan karbon yang dihasilkan dengan kalkulator karbon. Nah ini. Kemudian 4, melakukan sosialisasi transportasi hijau kepada teman dan masyarakat sekitar. 5, menggunakan sepeda dalam kegiatan pramuka minimal 4 kali sebulan atau dengan moda transportasi hijau lainnya. Yang jelas yang tidak pakai BBM ini. Kemudian membantu 2 orang siaga, 2 orang penggalang mendapatkan tanda kecakapan khusus transportasi hijau. Ini syaratnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus Krida Transportasi Hijau. Kita lihat keterangannya ya. Kiat transportasi hijau tadi ya. Pilih tempat tinggal dekat dengan tempat kerja. Ya, seperti Kak Rofik ini dengan tempat kerjanya dekat. Ya. Tempat kerja maupun adik-adik yang mahasiswa ya kita berupaya untuk yang paling dekat. Jalan kaki kalau bisa. Ya. Untuk jarak dekat. Tapi untuk jarak jauh ya pakai transportasi boleh lah. Tapi coba ini naik kendaraan umum sebisa mungkin. Kalau enggak ini coba Pak boncengan ya. Pakai jangan sendiri-sendiri itu boros ya. Kalau betul-betul nggak bisa baru sendiri nggak apa-apa ya. Terus ini nebeng ya, ini bahasa nebeng. Nebeng boleh lah. Boncengan tadi ya. Tapi akan bagus lagi nih memakai ini ya, cobalah pakai bersepeda. Adik-adikku nggak gengsi kan bersepeda? Enggak ya? Ya. Saya mau mencoba saya tadi sempat mendownload ya. Tunggu sebentar deh, saya masih proses ya. Nah. Oke, saya stop dulu ya share saya ini. Saya mau buka share ini keterangan ya, keterangan supaya kita punya gambaran terkait dengan nah ini. Mengapa sih listrik bisa menyebabkan global warming? Nah, pada dasarnya yang menjadi masalah adalah dalam menghasilkan listrik bagi kebutuhan manusia di bumi. Listrik diproduksi kebanyakan dari pembakaran batu bara, ya. Selain PLTA itu seperti di Probolinggo, mungkin ya ini rumahnya Probolinggo ya. Pembakaran batu bara ini sebagai bahan baku listrik ya. Beberapa negara yang memproduksi listrik dengan batu bara dalam presentasi besar yaitu Amerika, Australia, dan Cina. Untuk setiap unit energi listrik yang diproduksi, 3 unit batu bara yang dibakar.
terhitung tidak efisien. Selain itu, karena batu bara hampir murni karbon, efek dari pembakaran batu bara yaitu menggabungkan oksigen, menghasilkan karbon dioksida yang akhirnya menimbulkan polusi udara dan berpengaruh pada ini pemanasan global, ya, pengaruh besar. Nah, itulah. Saya kira adik-adik beberapa yang seperti ini ada istilah namanya earth hour. Earth hour itu mematikan listrik selama 1 jam, ya, untuk bumi. Program Earth Hour, ya, program dunia ini mematikan listrik selama 1 jam. Ya, ini bisa apa enggak ini kita terapkan. Jadi 1 jam tidak menggunakan listrik sama sekali. Ini hal yang simpel ya dan sangat berefek besar. Berdasarkan catatan PLN ya, kita bisa menghemat 350 watt untuk setiap dari Jawa, Madura dan Bali. Bayangkan jika seluruh dunia melakukannya, mungkin bumi kita akan lebih baik dan energi yang tersimpan lebih banyak untuk beberapa tahun kemudian. Nah, di bawah ini beberapa yang dapat kita laksanakan ya. Misalnya ini menggunakan elektronik hemat listrik tadi sudah saya sampaikan. Memang harga misalnya lampu ya, yang hemat energi listrik memang lebih mahal, tapi efeknya menggunakan listrik kita akan lebih hemat. Kemudian gunakan listrik secara bijak. Nah, tadi ya saya sampaikan matikan lampu waktu tidur itu kita gunakan lampu yang redup saja ya. Terus matikan TV. Kadang kan kita nonton TV tapi yang gantian yang nonton TV-nya ya, nonton kita ya. Ya, jadi dimatikan kalau sudah nonton TV. Matikan komputer saat sudah tidak digunakan ya. Jangan dipelanger istilahnya kalau di Blitar istilahnya jangan dipelanger. Kalau bisa jangan menyalakan dispenser atau pemanas air. Jadi waktu memanaskan saja kita butuhnya, jangan dipanaskan terus. Lebih baik lagi menanak air di kompor gas. Ya, itu akan lebih menghemat listrik. Dan sebagainya, termasuk ini paling sering kita lupa mencabut charger HP, ya, kita lupa atau sengaja itu ya. Nah, ini harus kita nyiapkan karena dapat membuang energi listrik secara sia-sia. Jadi HP itu kalau ternyata charger kalau pasang terus itu membuang energi listrik, ya, tetap berjalan ternyata. Dan sebagainya dan sebagainya. Terakhir penggunaan listrik lebih berlebih selain boros pastinya bayar listrik makin mahal pastilah. Ya itulah adik-adik ya beberapa materi yang kakak sampaikan. Ya kita belajar bersama ya, bukan berarti kakak yang paling mengerti, tapi kita belajar bersama dan hemat saya kita belajar yang simpel-simpel saja yang artinya mudah kita laksanakan lah ya. Mungkin adik-adik, oh ya saya kembalikan ini kepada Kak Sirnia ya, Kak Sirnia. Materi sudah saya sampaikan beberapa, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kak Sirna. Baik, siap Kak. Terima kasih kepada Kak Rafiq atas paparannya yang begitu menarik. Tiba saatnya kita sampai pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita membuka 2 termin. Termin pertama kita membuka 3 pertanyaan dan termin kedua kita membuka 2 pertanyaan. Sebelum peserta bertanya, diharapkan peserta meraise hand terlebih dahulu. Setelah panitia menunjuk peserta yang meraise hand, baru peserta bisa menyalakan mic-nya masing-masing. Baik, aturannya seperti itu, Kak. Oke. Silakan jika ada peserta yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
Saka Kalpataru DLH Kota Mojokerto. Izin bertanya Kak. Tadi kan dijelaskan oleh kakak narasumber ya, cara mengatasi perubahan iklim yang salah satunya yaitu membatasi emisi karbon dioksida dengan cara pemanfaatan energi alternatif. Nah, untuk masyarakat sendiri itu jarang ada yang mengenal apa sih energi alternatif itu. Nah, langkah kita sebagai pramuka penegak khususnya di Saka Kalpataru itu bagaimana Kak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi. Oke, peserta bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Siap, saya Kak dari Probolinggo. Oke, Kak. Terima kasih waktunya. Penyampaian tadi sangat baik sekali, sangat mendalam sekali, terutama cara menghemat listrik untuk semua kalangan. Pertanyaannya gini Kak, bagaimana cara kita mengajak semua masyarakat untuk menghemat listrik agar cepat sadar akan hal positif itu? Pertanyaan lagi? Saya Kak, Baik, saya dari DLH, saya Kalpataru DLH Kota Probolinggo ingin bertanya tentang perubahan iklim. Bagaimana cara agar dapat menautkan tujuan iklim dengan pembangunan berkelanjutan? baik, termin pertama. Dimana sampai meneh gak lulus saiki? Meneh. Ya. Terima kasih. Saya mencoba mau mengomentari ya. Yang pertama tadi dari DLH Mojokerto ya, terkait dengan emisi karbon ya, karbon dioksida ya, maupun monoksida. Jadi memang kita butuh namanya energi alternatif. Yang akhir-akhir ini sebenarnya gas emisi karbon ini banyak dikeluarkan oleh kendaraan ya, emisi ya. Jadi kita perlu alternatif, tapi memang belum populer. Terakhir informasi sudah ditemukan ya untuk mobil sport ya. Contohnya ini paling baru lah ya. Tapi kalau yang sudah lama memang kita sering melihat pakai alternatif, kita mengurangi emisi karbon, tapi dengan mengalihkan memakai energi listrik. Jadi sudah menyimpan energi ke baterai melalui listrik dengan kendaraan listrik. Nah ini jelas kita bisa mengurangi betul emisi karbon ini ya, karbon
gas karbon. Jadi ke depan pastilah ini sumber-sumber energi yang menghasilkan emisi ini pasti hilang karena sifatnya yang unrenewable tadi ya, sifatnya yang energi tidak terbarukan ya. Atau kalaupun terbarukan ya, bahan bakar fosil itu butuh sekian tahun ya, lama dan bisa dibilang tidak dapat diperbarui atau unrenewable, energi tidak terbarukan. Jadi sebisa mungkin ke depan itu kendaraan kita adalah kendaraan listrik. Tapi kalau kita saat ini ya saya kira alternatifnya alternatif yang konvensional saja ya, irit ya, kita jangan terlalu boros ya terhadap pemakaian energi tidak terbarukan ini. Ya, tadi disampaikan Kakak Raufik ya, Kakak Raufik tadi menyampaikan kalau rumahnya dekat dengan sekolahan ya kalau bisa jalan kaki lah sama teman-temannya itu ya. Saya kira itulah, kalau memakai energi alternatif yang saat ini, yang tidak mengeluarkan emisi, contoh kecilnya itu tadi, kita memakai energi listrik. Ya. Dan itu tidak mengeluarkan emisi memang. Ya. Itu yang dari adikku Mojokerto yang kakak bisa sampaikan. Jadi UNER terakhir bisa menciptakan mobil dengan kecepatan 2000 cc ya, punya 2000 cc itu sudah bisa menghasilkan listrik dengan energi listrik. Itu terobosannya luar biasa karena biasanya kita kalau mobil sport itu bahan bakarnya boros, tapi UNER itu sudah menciptakan itu. Kemudian kakak-kakak ya, atau adik-adik yang dari Probolinggo tadi, cara hemat mengajak ya. Jadi cara kita mengajak hemat listrik ya. Cara mengajak hemat listrik, saya kira ya ini memang dari kita sendiri dulu. Kita tidak bisa serta-merta menyuruh orang lain tanpa kita sendiri memberi contoh ya. Mulai dari keluarga dulu. Ya memang sulit ini. Sulit kita idealis ya. Sulit tapi ini luar biasa dan bisa kita lakukan minimal dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita dulu. Baru nanti kalau sudah kita terbiasa dan menghasilkan positif misalnya, oh ternyata bayar listriknya menjadi sangat jauh berkurang dan tidak menggunakan biaya besar. Nah ini mungkin kita dengan mudah bisa menyampaikan pada tetangga, pada teman-teman ya. Kemudian tadi kita berupaya untuk memakai alat-alat atau ini misalnya lampu yang hemat energi ya. Seperti itu. Kalau sudah bisa merasakan hasilnya misalnya dengan membayar langganan listrik kita menjadi murah, kita baru bisa bercerita. Seperti yang saya sampaikan biasanya seperti itu. Saya kira itu ya, dari yang terkecil dulu. Ya. Dimulailah dari yang kecil dulu, jangan lalu yang luas, jadi yang kecil dulu. Saya kira itu kakak-kakakku dari Probolinggo ya, atau adik-adik dari Probolinggo. Kemudian yang dari Probolinggo lagi, cara apa tadi ya? Tadi saya metiknya ini pembangunan yang berkelanjutan ya terkait dengan perubahan iklim. Nah ini bagus sekali ya. Jadi ini biasanya dipakai sebagai visi ya, visi misi seorang kepala daerah itu ya ini pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana kita memplanning ya, planning suatu seperti Kak Raufik itu
biasanya ini selalu berpikir untuk berkelanjutan ya. Nah ini kalau misalnya adik-adikku di rumah gitu ya, di sana di skala rumah saja ya, skala rumah saja. Di rumah kita pasti menghasilkan limbah. Ya. Limbah ini kita upayakan untuk ada resapan, ya, ada resapan. Syukur bagi kalau yang saya sampaikan kalau ada musim hujan ada menangkap air hujan, ya. Limbah dari dapur kita salurkan ke sumur resapan. Nah, hal-hal sekecil inilah, ini yang dinamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Juga di rumah tidak semuanya dipaving, tapi ada sebagian ya kurang lebih 20-30% dari seluruh luasan rumah kita jangan dihabiskan untuk semua untuk pembangunan, tapi 20-30% kita sisakan untuk ruang terbuka hijau. Kalau memang sudah adik-adik di rumahnya sudah penuh, kita berupaya untuk mencoba untuk tanaman-tanaman yang tabula pot ya, misalnya tanaman bunga dalam pot atau bikin tanaman yang menggantung ya. Ya, ini bisa kita buat dari bahan-bahan bekas juga ya, seperti di desa berseri itu kan, ada teknik membuat tanaman di tembok dengan memakai bahan bekas dan sebagainya. Ini skala paling kecil. Nah, tapi kalau skala luas seperti di level-level city planning atau perencanaan tata kota, itu di setiap kota ada 30%-nya itu untuk ruang terbuka hijau. Nah, ini kemudian ada bagian wilayah untuk resapan, misalnya di daerah hulu, daerah pegunungan itu jangan sampai dipakai untuk perumahan atau industri, tapi kita pakai untuk menangkap air hujan. Nah, ini harus ditata seperti ini. Ini namanya pembangunan yang berkelanjutan dan sangat membantu yang namanya climate change atau perubahan iklim tadi. Nah, tapi yang penting adik ini tahu memanfaatkan dari skala kecil saja ya. Nanti skala kecil, kalau semua seperti yang kita lakukan 20-30% ada ruang terbuka hijaunya. Nah, di total seluruh kota akan terpenuhilah 30% tutupan vegetasi atau ruang terbuka hijaunya tadi. Saya kira itu ya untuk membantu perubahan iklim ini, langkah-langkah kita yang konkret, yang mudah kita laksanakan. Yang terpenting adalah menanam. Nah, ini pasti mendukung mengurangi global warming. Itu saya kira ya, Kak Sirnia yang bisa saya sampaikan, yang simple dan yang mudah kita laksanakan saja. Terima kasih, Kak Sirna. Baik, terima kasih Kak untuk pemaparan materinya dari pertanyaan peserta. Kita buka termin yang kedua. Termin kedua ini kita membuka 2 pertanyaan. Dan jangan lupa kepada peserta merasakan terlebih dahulu. Yang dari Kota Mojokerto dulu, silahkan diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Kami dari DLH Kota Mojokerto. Jika saat pembuatan lubang biopori tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, hal apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah ada dampak tertentu dari kejadian tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, dari Kota Pacitan bisa mengaktifkan mic-nya. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti dari Pacitan.
Salam kenal Kak Rofik. Di sini saya ingin bertanya mengenai iklim tentunya. Jadi begini Kak, ketika saya mendengar iklim itu saya terngiang-ngiang dengan cuaca. Jadi saya rasa iklim dan cuaca itu ada keterkaitan. Nah, apa keterkaitan antara iklim dan cuaca? Apakah ketika terjadi bencana alam, misal kebakaran hutan di musim panas, terus angin puting beliung, terus banjir, itu salah satu penyebabnya juga iklim. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi Kak bisa menjawab pertanyaan dari kedua peserta. Oke, ya. Sebentar ya. Sebentar saja. Sebentar saja. Sekma, iki cek narsum. Ya, saya mencoba kita diskusikan ya terkait dengan yang pertama tadi, bagaimana kalau biopori itu tidak memenuhi ketentuan ya. Ya ini banyak persepsi tidak memenuhi ketentuan seperti apa ya. Tapi gini, misal tidak memenuhi ketentuan kedalaman atau mungkin ya, karena saya membayangkan begini, kadang kita kan menggali atau mengebor itu nggak sampai 100 cm ya, itu mungkin sudah ketemu batu. Ya sudah, saya kira hentikan, pindah ke tempat lain yang bisa kita bor atau kita gali ya. Atau mungkin, tapi prinsipnya kalau adik-adik ini tidak memenuhi ketentuan seperti apa ya, ini miring mungkin di lahan miring itu tetap bisa adik-adik, tetap bisa di lahan miring itu tetap bisa. Jadi kita lubangi saja ya, karena prinsipnya lubang biopori itu kan menangkap air sebenarnya ya. Saya kira kakak kira kalau yang namanya lubang biopori itu memang tadi idealnya yang saya sampaikan, diameternya 10, panjangnya atau kedalamannya 80 sampai 100 cm. Kalaupun tidak memenuhi itu, ya tidak apa-apa. Yang terpenting bisa menangkap air untuk kita resapkan di dalam air, di dalam tanah, di dalam tanah. Ini sebagai langkah kita untuk cadangan air kita, ya, untuk sumbangsih kita kepada sumur dangkal kita dikala musim kemarau, karena sekarang yang namanya resapan itu sudah sangat berkurang, terutama di kota-kota besar. Hampir semua lokasi ya, atau lahan itu diplester, jadi tidak ada ruang ya, sangat kurang ruang untuk meresapkan diri airnya itu, sehingga semua hampir ya sebagian besar menjadi limpasan, menjadi air hujan tidak sebanding dengan yang diresapkan, sehingga terjadi limpasan, muncullah banjir dan sebagainya. Nah, biopori inilah langkah kita untuk menangkap air itu supaya tidak terjadi air limpasan semuanya. Saya kira kalau tidak memenuhi ketentuan seperti apa nih sangat seperti apa saya juga belum bisa menggambarkan. Kalaupun konsepnya menurut saya tidak memenuhi ketentuan, oke. Tapi saya kira tidak terlalu bermasalah, karena konsepnya yang terpenting menangkap air. Tadi disampaikan Kak Rofik, joglangan pun itu merupakan salah satu cara kita juga untuk menangkap air tadi. Jadi paham adik-adik ya, konsepnya biopori itu salah satu ya.
untuk menangkap air tadi. Dan juga memang biopori punya fungsi lain, yaitu sebagai pengomposan, sebagai alat untuk membuat kompos. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau tadi disampaikan apakah terjadi masalah, saya kira prinsipnya tidak bermasalah. Cuman nanti tidak maksimal saja kalau tidak memenuhi ketentuan. Oke. Yang kedua dari Kota Pacitan. Ini tadi iklim mempengaruhi cuaca dan akibatnya ya. Ya, ini yang terjadi sekarang ini sebenarnya ini kan pengaruh perubahan iklim itu adik-adik. Ya, yang sekarang ini kita rasakan betapa panasnya. Ya. Belum sampai siang hari sudah kita sumuk ya. Nah, ini terjadi perubahan iklim. Bahkan para petani pun ini sudah menurut saya sulit memprediksi ya, karena mau menanamkan seperti kemarin ada sempat hujan juga, orang-orang pada menanam padi. Nah, ternyata musim agak kemarau. Jadi di beberapa daerah di Blitar ya itu memang ada yang kekurangan air. Jadi ini rotasi untuk penanaman ini akan terjadi pengaruh yang luar biasa. Nah, inilah yang mengakibatkan cuaca menjadi seperti ini itu ya iklim yang berubah. Saya kira itu adik-adik ya. Perubahan iklim mempengaruhi cuaca. Iya, menurut saya iya. Ya. Seperti ozon yang sudah merubah alur global warming itu ya. Itu bisa kita lihat bagaimana bisa melelehkan gletser ya, atau es di kutub utara ya. Nah, itu akan mempengaruhi kondisi laut. Dan ini diprediksi seperti di Blitar itu di sepanjang sepanjang pantai selatan Kabupaten Blitar itu potensi untuk tsunami. Nah, perubahan iklim inilah sangat mempengaruhi keadaan cuaca juga. Cuaca kita menjadi agak buruk ya, seperti bahaya di pantai selatan atau tsunami. Nah, itu skala besar. Kalau skala yang sudah kita alami sekarang, nah ini cuaca panas inilah yang cuaca ini pengaruh dari perubahan iklim yang luar biasa. Ya, bagaimana sinar matahari atau infrared ini karena kebocoran ozon ini akhirnya terjadi panas bumi ya, efek rumah kaca ya, efek rumah kaca. Jadi bumi ini menjadi pengap ya atau panas karena tidak bisa dipantulkan kembali, langsung diterima oleh bumi, dan ini terjadi pemanasan global. Nah, sehingga yang kita rasakan dampaknya apa? Ya ini sumuk ya, atau ini mohon maaf Kak Rafiq sekarang memakai kipas angin ini karena cuaca yang luar biasa ini ya. Nah, ini pengaruh dari perubahan iklim yang luar biasa. Meskipun di rumahnya Kak Rafiq ini sebenarnya tanaman juga banyak, masih desa ya, tapi karena ya pengaruh yang luar biasa tadi, sehingga cuaca di sekitar kita menjadi panas. Dan inilah makanya kita menyerukan adik-adik kita semua untuk
menanam. Karena dengan satu-satunya menanam inilah kita menghasilkan oksigen. Dan oksigen inilah cara kita untuk menangkal kerusakan ozon di lapisan langit sana ya, di stratosfer ya, di lapisan stratosfer. Nah, ini satu-satunya yaitu kita harus menghasilkan oksigen yang luar biasa. Baru ini bumi ini menjadi sedikit tertolong. Seperti kemarin kita lockdown ya, kita lockdown itu dampaknya sangat positif. Jadi seluruh dunia lockdown karena COVID. Nah, inilah ternyata tidak ada kegiatan termasuk emisi ya, pembuangan emisi kendaraan semakin sepi, kegiatan manusia, pabrik tutup, banyak yang close ya. Nah, ini ternyata menghasilkan dampak yang positif menurut para ahli itu. Jadi semacam regenerasi atau mengembalikan keadaan lapisan ozon sana ya, lapisan stratosfer ya, itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, itu bukti seperti itu. Ya, makanya kita sarankan untuk kita semua untuk selalu menanam dan menanam. Saya kira itu Kak Sirna ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rafiq. Tadi saya melihat ada 2 raise hand lagi yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Kak, bisa diajukan pertanyaannya. Ada yang delay. Oke, bagus. Dari Sampang bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wisata Kapal Baru Kabupaten Sampang ingin bertanya. Pertanyaannya, alternatif apakah yang dapat kita gunakan sebagai pengganti energi minyak tersebut? Karena ini sudah Maaf Kak Sirna. Maaf Kak Sirna, saya nggak bisa menangkap sama sekali. Alternatif apakah yang dapat kita gunakan sebagai pengganti energi minyak tersebut? Mengingat peran minyak ini sudah merakyat di kalangan masyarakat Indonesia. Mohon maaf Kak, bisa kalau bisa karena suara yang dari mic Kakak tidak jelas. Bukan. Sekilas informasi untuk ini mau ada di kolom chat. Kak Sirna, coba. Saya kok susah nangkap ya. Iya Kak, sebentar. Untuk kakak-kakak yang dari Saka Kalpataru Sampang, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Kak. Baik, sambil menunggu dari Saka Kalpataru Sampang bertanya, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang ingin ditanyakan.
Gimana, Kak? Apakah ada pertanyaan lagi? Itu aja dulu, Kak, ya. Saya coba untuk jawab ya. Satu, Kak, Sina ya. Iya. Dari Sampang tadi ya. Iya. Oke. Energi alternatif apa selain minyak gitu ya? Ya, saya kakak punya catatan beberapa ya. Sebagai energi pengganti minyak bumi ya. Ada 6 ya. Yang pertama, tapi memang ini energi alternatif ini sebagai pengganti, tapi memang ada positif dan dampak negatifnya juga sih. Jadi memang pengganti minyak bumi karena memang minyak bumi ini saya berkali-kali kakak sampaikan adalah energi yang unrenewable atau tidak terbarukan. Nah, ini beberapa. Yang pertama etanol ini ya. Ini energi alternatif pengganti minyak bumi. Jadi etanol ini merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol ya. Yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Nah, ini etanol. Yang kedua gas alam. Jadi ini tapi ini efeknya ya, gas alam ini menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan, jauh lebih ramah lingkungan daripada minyak bumi ya. Tapi kekurangannya itu terhadap efek rumah kaca sangat buruk ya. Nih. Kemudian kakak sampaikan yang tadi, listrik. Listrik ini sebagai energi alternatif betul, ya. Ini listrik. Cuman di kakak sampaikan yang pertama tadi, beberapa yang bahannya dari batu bara itu memang berdampak negatif ya terhadap terhadap ini perubahan iklim ya, listrik. Kemudian hidrogen. Nah, ini di catatan kakak ini sebagai alternatif juga ya pengganti minyak bumi. Ini sumber energi ini dapat dicampur dengan gas alam, dapat digunakan untuk kendaraan. Ya, tapi harganya hidrogen itu ternyata masih relatif mahal. Yang kelima, propana ya. Propana. Ini energi pengganti minyak bumi. Lebih kita kenal dengan LPG adik-adik ya. Ya. Itu hasil olahan dari gas alam dan juga minyak mentah. Ya. LPG ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita pakai pemanas ya, pemanas di kamar mandi kita juga pakai LPG. Tapi ini namun penciptaan metana pada propana ini ternyata jauh lebih buruk, mencapai 21 kali lipat. Nah, ini memang masih ada
dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir nih kakak punya catatan ini biodiesel ya. Biodiesel ini energi alternatif yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan juga lemak binatang itu. Saya kira itu ya beberapa alternatif yang ada di catatan saya. Demikian Kak Sina. Kak Sirna. Baik, terima kasih Kak Rofi. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman dari Kak Rofik sendiri? Oh ya. Dan ini mungkin juga untuk kita semua Kak. Jadi ini adik-adik yang di kita pun juga syarat ini terkait dengan syarat kecakapan khusus sekaligus tanda kecakapan khususnya ini ketika sudah mencapai yang sudah kakak sampaikan tadi bisa diskusikan di sini bagaimana apa perlu pengadaannya kita sendiri, apa harus ada aturan dari provinsi atau dari kementerian begitu Kak Sirna. Terkait, halo? Baik Kak. Oh ya, sebelum bentar. Saya mau nanyakan dulu pada adik-adik. Apakah adik-adik ini sudah punya tanda kecakapan khusus untuk kerja ini perubahan iklim ini? Coba, yang sudah punya angkat tangan. Bisa nge-raise kan Kak? Yang mungkin sudah mempunyai tanda kecakapan Di bajunya. Nah, berarti kan masih artinya belum lah ya, banyak yang belum ya. Nah, ini mungkin artinya ke Kak Sirna ini atau nanti sampaikan ke kementerian ya, tingkat pusat. Apakah tanda kecakapan khusus ini kita upayakan sendiri atau ada memang harus dari provinsi atau dari pusat itu? Dan bagaimana cara adik-adik supaya benar-benar mendapatkannya ini? Kan begitu adik-adik ya? Iya betul. Iya Pak. Ya, tapi memang harus terbukti sudah melaksanakan yang kakak sampaikan tadi, ada 2 siaga dan 2 penggerak ya Pak, tadi. Oke, Kak Sina. Baik Kak. Karena kami menyediakan door prize, Kak Rofik bisa memberikan pertanyaan kepada para peserta Kak. Dari peserta yang sudah menjawab akan mendapatkan door prize dari kami. Ya. Nanti ngikut Kak Sina ya, tandanya mereka menjawab bagaimana tangannya melambai atau bagaimana. Nah, gini, ada berapa sebutkan ya, cara kita untuk ini berupaya mengkonservasi air ini, untuk konservasi air untuk mendukung climate change ini agar tidak terjadi perubahan iklim yang sangat signifikan. Dan ini cara kita sederhana membantu bagaimana? Sebutkan sebanyak-banyaknya yang saya sampaikan tadi. Silakan. Baik, dipersilahkan kepada para peserta. Sebelum menjawab bisa meraih hand terlebih dahulu. Oke, dari Saka Kalpataru Tuban bisa menjawab. Asalnya. Saya ulangi, dari Saka Kalpataru Tuban bisa menyalakan mic-nya dan menyebutkan nama dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saka Kalpataru Tuban ingin menjawab kegiatan konservasi dan menghemat air melalui lubang resapan biopori, sumur resapan, kolam penampung air hujan, dan sebagainya. Mungkin ada dari peserta yang lainnya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rafiq atau memiliki pendapat lain dari Saka Kalpataru Tuban. Ya, cuma satu yang jawab. Baik Kak, bagaimana jawaban dari Saka Kalpataru Tuban tadi? Mungkin ada sanggahan dari Kak Rafiq sendiri. Ya, bagus ya. Artinya adik-adik mendengarkan. Hanya saja tadi sebagainya saya kurang, tapi nggak apa-apa, itu benar. Cuman sempurnanya itu yang sebagainya tadi ditambahi menangkap ya, menangkap air tadi, menangkap air yang dari rumah tadi lah. Ya, menangkap air ya, menangkap air hujan dari rumah tadi. Tapi kolam sudah masuk. Oke. Betul Kak Sirna. Baik, ditunggu ya nanti hadiahnya. Baik, selamat. Baik, selamat kepada Saka Kalpataru Tuban. Ditunggu ya hadiahnya. Baik, terima kasih Kak. Selamat Kak. Untuk nama peserta dari Saka Kalpataru Tuban tadi yang menjawab, bisa menyebutkan namanya? Di unmute. Nama saya Siti Anissa Ulfia. Siti Anissa Ulfia. Terima kasih Kak Sulfi. Ya Kak, sama-sama. Siti Anissa Ulfia. Lanjut. Low battery. Terima kasih kepada Kak Rafiq karena telah memberikan pertanyaan kepada peserta. Cukup satu pertanyaannya. Iya Kak. Hadiahnya cuma satu saja. Iya, Kak. Satu tapi istimewa, Kak. Satu tapi istimewa Kak. Pertanyaannya Pak. Pak. Terima kasih. Ya, istimewa. Kendaraan listrik ya kayaknya. Sangat istimewa. Sangat istimewa, Kak Sirnia. Kak Sirnia sendiri ya itu? Ada beberapa tim yang bersama saya Kak. Kak Eka nggak ada Kak Ekanya ya. Kak Eka masih Baik teman-teman, bisa saya ambil kesimpulan dari materi pada hari ini adalah pada SKK konservasi dan hemat air, kita harus menghemat air dan membantu menyerapkan air ke tanah melalui biopori dan sumur resapan. Dan pada SKK hemat energi, kita harus mengoptimalkan menghemat energi listrik dan melakukan sosialisasi hemat energi di acara sekolah dan organisasi. Untuk Krida transportasi hijau, kita harus mampu menjelaskan keterkaitan tentang transportasi yang hemat dari polusi. Baik itu tadi kesimpulan dari materi pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Rafiq selaku pemateri pada hari ini dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan
berpartisipasi pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu Kak Sirna dan tim. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam Terima kasih. Pramuka. Jangan lupa kepada peserta untuk mengisi absen yang sudah tertera pada kolom chat. Informasikan kepada materi Jukran Saka diundur pada tanggal 26 November 2020 pada sesi siang. Oke, terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Asal mau terus nyuwit menengah absen sudah absen Kak. Mungkin bisa dibuka semua, bisa berbincang-bincang ya. Ya Kak, makasih. Makasih Kak, makasih Kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Wirakarta, Koramil Barat. Kakak-kakaknya bisa berkenalan dan bercengkrama. Halo Kakak. Halo Kakak. Halo Kak. Kakak yang dari Pacitan, halo. Bang, YouTuber ya Bang ya? YouTuber ya Bang? Bang, YouTuber ya? Untuk Saka Kalpataru mana ya? Salam kenal dari Mojokerto Kakak. Kenal juga.